Prabu Siliwangi adalah Raja Agung Kerajaan Pajajaran yang bercorak Hindu. Suatu hari, ia mendengar kabar tentang sayembara yang diadakan oleh Syekh Kuro, seorang ulama besar yang mengasuh pesantren Kuro di Karawang. Sayembara itu adalah untuk mencari jodoh bagi putri Syekh Kuro yang bernama Nyi Subang Larang, seorang wanita cantik dan berbudi luhur yang telah memeluk Islam. Prabu Siliwangi tertarik untuk mengikuti sayembara itu, karena ia ingin mengetahui lebih banyak tentang agama Islam yang mulai berkembang di tanah Jawa. Ia pun menyamar sebagai seorang pemuda biasa dan pergi ke pesantren Kuro dengan mengendarai kuda. Di sana, ia bertemu dengan Nyi Subang Larang dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Sayembara yang diadakan oleh Syekh Kuro adalah untuk menguji kemampuan para peserta dalam membaca dan menghafal Al-Quran, serta memahami makna dan hikmahnya. Prabu Siliwangi, meskipun tidak mengenal huruf Arab, berusaha keras untuk belajar dari Nyi Subang Larang dan para santri lainnya. Ia pun menunjukkan bakat dan kecerdasannya dalam mempelajari Al-Quran. Syekh Kuro terkesan dengan kemauan dan kemampuan Prabu Siliwangi dalam belajar agama Islam. Ia pun menetapkan Prabu Siliwangi sebagai pemenang sayembara dan memberikan restu untuk menikahi Nyi Subang Larang. Prabu Siliwangi pun mengaku bahwa ia adalah Raja Pajajaran dan meminta izin untuk membawa Nyi Subang Larang ke keraton. Syekh Kuro menyetujui permintaan Prabu Siliwangi, dengan syarat bahwa Prabu Siliwangi harus memeluk Islam dan mengislamkan rakyatnya. Prabu Siliwangi pun bersedia untuk melaksanakan syarat itu, karena ia telah yakin dengan kebenaran agama Islam. Ia pun bersyahadat di hadapan Syekh Kuro dan Nyi Subang Larang, dan mengganti namanya menjadi Prabu Dewataprana. Prabu Dewataprana dan Nyi Subang Larang pun kembali ke keraton Pajajaran dan mengumumkan bahwa mereka telah memeluk Islam. Mereka pun mengajak rakyatnya untuk mengikuti jejak mereka dan memeluk agama Islam. Banyak rakyat Pajajaran yang tertarik dan bersedia untuk masuk Islam, karena mereka melihat perubahan sikap dan perilaku Prabu Dewataprana dan Nyi Subang Larang yang menjadi lebih baik dan bijaksana. Dengan demikian, Prabu Dewataprana dan Nyi Subang Larang berhasil mengislamkan kerajaan Pajajaran dan membawa kejayaan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Mereka pun hidup bahagia bersama dan menjadi contoh bagi pasangan suami istri yang harmonis dan saling mencintai. Setelah mengislamkan kerajaan Pajajaran, Prabu Dewataprana dan Nyi Subang Larang hidup bahagia bersama. Mereka pun dikaruniai dua orang anak, seorang putra dan seorang putri, yang bernama Lara Santang dan Kian Santang. Kedua anak itu tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, berani, dan berbakti kepada orang tua dan rakyatnya. Lara Santang adalah putri sulung Prabu Dewataprana dan Nyi Subang Larang. Ia memiliki paras yang cantik dan hati yang mulia. Ia gemar belajar ilmu agama dan ilmu pengetahuan dari Syekh Kuro dan para ulama lainnya. Ia juga pandai menulis puisi dan syair yang mengandung nasihat dan hikmah. Kian Santang adalah putra bungsu Prabu Dewataprana dan Nyi Subang Larang. Ia memiliki tubuh yang kuat dan jiwa yang gagah. Ia gemar berlatih ilmu bela diri dan ilmu perang dari para panglima dan prajurit kerajaan. Ia juga mahir berkuda dan memanah, serta berani menghadapi segala tantangan. Suatu hari, Prabu Dewataprana mendapat kabar bahwa kerajaan Majapahit yang bercorak Hindu ingin menyerang kerajaan Pajajaran yang bercorak Islam. Prabu Dewataprana pun mempersiapkan pasukannya untuk menghadapi serangan itu. Ia juga meminta bantuan dari kerajaan Demak yang juga bercorak Islam. Prabu Dewataprana memutuskan untuk memimpin pasukannya sendiri ke medan perang. Ia juga membawa Kian Santang sebagai pengganti dirinya jika terjadi sesuatu. Ia menitipkan Lara Santang dan Nyi Subang Larang di keraton, dengan harapan agar mereka selamat dari bahaya. Namun, ternyata kerajaan Majapahit tidak hanya menyerang dari luar, tetapi juga dari dalam.
Ada beberapa bangsawan Pajajaran yang masih setia kepada Hindu dan berkhianat kepada Prabu Dewataprana. Mereka pun membantu pasukan Majapahit untuk menyerbu keraton dan menculik Lara Santang dan Nyi Subanglarang. Lara Santang dan Nyi Subanglarang dibawa ke Majapahit sebagai tawanan. Di sana, mereka disiksa dan dipaksa untuk kembali ke Hindu. Namun, mereka tetap teguh dengan iman mereka dan menolak untuk murtad. Mereka juga berdoa agar Prabu Dewataprana dan Kian Santang bisa menyelamatkan mereka. Sementara itu, Prabu Dewataprana dan Kian Santang berhasil mengalahkan pasukan Majapahit di medan perang. Mereka pun kembali ke keraton dengan penuh kemenangan. Namun, mereka terkejut dan sedih ketika mengetahui bahwa Lara Santang dan Nyi Subanglarang telah diculik oleh Majapahit. Prabu Dewataprana dan Kian Santang pun bersumpah untuk membebaskan Lara Santang dan Nyi Subanglarang dari tangan Majapahit. Mereka pun mempersiapkan pasukan baru untuk menyerang Majapahit. Mereka juga mendapat dukungan dari Kerajaan Demak dan Kerajaan Banten yang juga bercorak Islam. Prabu Dewataprana dan Kian Santang pun berangkat ke Majapahit dengan pasukan yang besar dan kuat. Mereka bertekad untuk menghancurkan Majapahit dan menyelamatkan Lara Santang dan Nyi Subanglarang. Mereka pun berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan dan kemenangan kepada mereka.